Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di C-Misteri, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang wanita saat ia bersama teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Purwosari. Dan kebetulan ia juga orang yang sedikit sensitif dalam hal mistis. Namun demi keamanan dan kenyamanan bersama, nama-nama yang terlibat dalam cerita ini akan gue samarkan. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Awal Maret di tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Caca. Saya mengajak teman-teman saya untuk mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Entah kenapa saya memilih jalur tersebut, padahal banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang kemistisan jalur Purwosari ini. Yang jelas, saya suka saja dengan suasana yang ada di sana. Apalagi di sana terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang membuat saya semakin penasaran dan ingin melihat secara langsung seperti apa peninggalan-peninggalan tersebut. Saya kemudian menghubungi beberapa teman-teman saya dan mengutarakan maksud saya pada mereka. Syukurlah, ternyata mereka pun mau menemani saya. Total ada 7 orang yang akan melakukan pendakian ini. 5 orang pria dan 2 orang wanita, yaitu saya dan juga Yanti. Singkatnya, akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba. Setelah berdoa terlebih dahulu, akhirnya pukul 11 malam, saya bersama ke-6 teman-teman saya mulai melakukan pendakian ini. Di awal perjalanan, semuanya masih normal-normal saja. Bahkan dalam kepalaku pun tidak terfikirkan sama sekali tentang hal-hal yang berbau mistis. Namun saat kami tiba di pos pemeriksaan sebelum pos 1, saat suasana sedang hening-hening, tiba-tiba saya mendengar seperti ada suara tertawa dari seorang perempuan. Saya yakin kalau suara itu bukan berasal dari kami, karena pada saat itu di antara kami tidak ada yang tertawa sama sekali. Saya pun mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja ada yang salah dengan pendengaran saya saat itu. Akhirnya kami pun sampai di pos 1, beristirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan lagi menuju pos 2. Tapi baru saja beberapa menit kami berjalan meninggalkan pos 1, entah kenapa tiba-tiba saya merasa lelah sekali. Badan saya terasa lemas, seperti yang sudah berjalan berjam-jam lamanya. Padahal saat itu saya hanya membawa daypack saja, bukan tas carry. Belum habis rasa heran saya, tiba-tiba saja saya dikejutkan oleh suara gamelan yang kini terdengar jelas di telinga saya. Saya pun mulai ketakutan. Namun lagi-lagi saya mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja itu suara dari warga yang sedang memutar musik, karena memang jaraknya masih lumayan dekat ke pemukiman warga. Meskipun sebenarnya memang agak sedikit aneh, karena saat saya memperhatikan ekspresi dari teman-teman saya, ternyata mereka semua bersikap biasa-biasa saja, seolah mereka memang tidak mendengar suara gamelan itu. Aku udah gak kuat kayaknya, Jack, ucap saya yang pelan.
Terus bagaimana dong? Ngecamp aja ya? Ya udah, nanti di pos 2 aja ya, jawab J seperti menunggu persetujuan dari saya. Saya pun hanya mengangguk pelan. Rasa lelah yang sedari tadi saya rasakan semakin lama semakin menjadi. Ditambah rasa takut oleh suara gamelan itu membuat saya ingin cepat-cepat untuk tidur saja. Kemudian kami pun kembali berjalan. Dengan sekuat tenaga saya paksakan kaki ini untuk terus melangkah dan berharap sesegera mungkin sampai di pos 2. Meskipun saya sendiri tidak tahu seberapa jauh lagi jarak untuk menuju ke sana. Dan setelah lumayan kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Namun kami tidak menemukan adanya shelter di tempat itu. Kami pun lanjut lagi berjalan mencari-cari shelter itu. Namun kami malah sampai di sendang Dewi Kunti. Akhirnya kami pun berputar balik. Dan tak lama kemudian barulah kami menemukan satu pondokan yang terdapat makom di dalamnya. Pondokan ini biasa dipakai orang-orang untuk betapa atau berziarah. Tanpa kompromi lagi, kami pun langsung mendirikan tenda di area ini dan segera beristirahat. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, kami pun kembali melanjutkan perjalanan ini. Ternyata jarak dari pos 2 menuju pos 3 lumayan dekat. Tanpa beristirahat, kami pun langsung tancap gas menuju pos 4. Jalur menuju pos 4 ini lumayan menanjak, membuat jantungku harus bekerja lebih ekstra dari biasanya. Sebelum menuju pos 4, kami harus melewati sebuah hutan yang bernama Alas Tengah. Saya pun merasakan aura mistis di Alas Tengah ini benar-benar kental sekali, membuat bulu kuduk saya langsung berdiri saat itu. Dan setelah melewati tanjakan demi tanjakan, akhirnya sekitar pukul 12 siang, kami pun sampai di pos 4. Cak, masak yuk, lapar nih gue, ajak Aldi yang merasakan cacing di perutnya sudah mulai demo. Iyalah, kita makan dulu, santai aja, timpal teman-teman yang lain. Saat itu kami pun memasak agak banyak, sekalian untuk bekal juga sampai ke pos 7 nanti. Dan rencananya kami akan lanjut jalan lagi nanti jam 2 siang setelah makan siang ini. Di pos 4 ini juga si Jack bersembahyang. Maksud sembahyang di sini adalah bakar dupa dan doa-doa, sekalian minta izin sama penghuni yang ada di gunung ini. Kebetulan memang si Jack ini bisa dibilang mengerti tentang supranatural. Namun tidak berselang lama, setelah si Jack masuk ke pondokan untuk sembahyang, tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Kita belum diizinkan sama Eyang, tunggu sebentar dulu, ucap Jack memberitahu kami semua. Saya dan teman-teman yang lain pun hanya bisa mengangguk sembari meneruskan memasak. Dan setelah itu, keanehan demi keanehan pun mulai datang menghampiri kami. Sepertinya memang benar kalau kami semua tidak diizinkan untuk mendaki gunung ini, karena saat itu hujan tak kunjung reda. Dan bayangkan saja, kami memasak nasi dan lauk pauk dari jam 1 siang baru bisa matang jam 5 sore. Padahal secara logika mungkin paling lama juga 2 jam harusnya bisa selesai. Dan berhubung nasinya matang jam 5 sore, maka rencana kami yang tadinya akan melanjutkan pendakian jam 2 siang akhirnya harus gagal. Dan kami baru bisa lanjut pukul 7 malam. Itu pun dengan kondisi yang masih hujan. Dan tepat pukul 7 malam, akhirnya kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Saat itu saya berjalan di urutan ketiga dari belakang. Di belakang saya masih ada Jack dan juga Aldi, sedangkan teman-teman yang lainnya sudah berada jauh di depan sana. Dan di tengah perjalanan menuju pos 5 ini, entah kenapa tiba-tiba saja si Jack berlari dan mengambil jalur pintas, bukan di jalur yang semestinya.
Dan selang beberapa menit kemudian, Adi pun sama. Ia berjalan cepat sekali seperti setengah berlari. Saya pun bingung dengan apa yang mereka lakukan. Rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuh ini. Kini saya merasa di belakang saya seperti ada beberapa orang yang berbadan besar dan berjalan mengikuti saya. Saya pun mencoba untuk tetap tenang dan berusaha memberanikan diri. Karena semakin saya takut, maka mereka akan semakin menjadi-jadi. Caca, ayo Ca! Teman-temanku yang sudah berada di atas sana terus berteriak-teriak memanggil saya. Saya pun langsung berjalan secepat yang saya bisa. Namun tak kenapa, saya tidak sampai-sampai ke tempat mereka. Saya seperti sedang berjalan di tempat. Ya Tuhan, ingin rasanya saya menangis saat itu juga. Kemudian beberapa teman saya pun akhirnya turun dan menolong saya untuk berjalan secepat mungkin. Saya sudah benar-benar tidak kuat lagi. Tubuh saya begitu lemas, butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Akhirnya kami bisa melewati itu semua dan sampai di pos 5 dengan selamat. Gimana, Cak? Kita langsung lanjut atau stop di sini? Tiba-tiba Jack melontarkan pertanyaan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Saya tahu maksud pertanyaannya itu sebenarnya mengajak kami untuk stop dan berhenti sampai di sini. Memang semua keputusannya ada pada saya, karena sayalah yang mengajak melakukan pendakian ini. Jujur, saya pun bingung. Dalam hati saya sebenarnya ingin sekali untuk menyudahi pendakian ini. Tapi di sisi lain, saya melihat raut wajah teman-teman saya yang lainnya seolah mengajak untuk tetap melanjutkannya. Coba pikirkan baik-baik, Cak. Pakai hati, jangan pakai ego. Lanjut, Jack, sembari berlalu meninggalkan saya. Oke, stop. Kita sampai di sini aja, ucap saya. Yakin, Cak? Sudah sampai sini loh kita. Beberapa teman-teman saya yang lain pun masih ingin melanjutkan pendakian ini dan berusaha memujuk saya. Namun saya tetap teguh dengan pendirian saya. Dan setelah melalui perdebatan yang lumayan alot, akhirnya mereka pun mau mengalah. Kami langsung mendirikan tenda agar bisa segera beristirahat dan mengganti pakaian kami yang sudah sedikit basah. Namun, kami semua langsung terkejut dan ketakutan. Saat kami mendirikan tenda, tiba-tiba saja petir menyambar ke jalur yang berada tepat di atas kami. Pilihanmu sudah benar, Cak. Coba saja kalau tadi kita tetap lanjut. Mungkin besok pagi aku turun bawa kantong kuning 6 biji. Bisik Jack di telinga saya. Saya pun langsung merinding dan juga menangis. Keesokan harinya, pikiran kami mulai berubah. Kami mencoba untuk melanjutkan lagi pendakian ini. Tapi di saat kami mulai beres-beres, ternyata hujan kembali turun dengan sangat deras. Bahkan kali ini, kondisinya sudah mendekati badai. Seharian itu kami tidak bisa kemana-mana. Hujannya begitu awet. Sempat reda sebentar, tapi kemudian hujan lagi. Sampai akhirnya malam pun datang. Ini adalah malam ketiga kami di gunung ini. Cuaca masih tetap hujan, tapi tidak sederas tadi siang. Hanya saja anginnya masih lumayan kencang. Malam itu di dalam tenda kami isi dengan obrolan-obrolan santai, ditemani oleh teh hangat dan juga kopi hitam. Sesekali tawa pun hadir dari bibir kami sebagai penghibur atas pendakian kami yang kurang beruntung ini. Namun saat kami larut dalam obrolan demi obrolan, tiba-tiba saja terdengar suara seperti benda jatuh. Refleks saya pun langsung melihat ke arah luar, tempat di mana suara itu berasal. Ya Tuhan, saat itu di luar tenda, saya melihat ada sesuatu yang mirip seperti kaki. Namun ukurannya begitu tak lazim, besar sekali,
dan dipenuhi dengan bulu. Saya tidak melihat bentuk sosok itu secara utuh, hanya kakinya saja. Entah makhluk seperti apa yang kini sedang berdiri di depan tenda kami ini. Tapi hanya beberapa saat saja kaki itu berada di sana. Kemudian kaki itu menghilang entah kemana. Kami pun langsung saling berpandangan satu sama lain. Kalian lihat, dari kami berempat yang mengisi tenda itu semuanya melihat. Saya, Aldi dan juga J. Sedangkan Yanti mengaku ia tak melihat apa-apa. Dan malam itu waktu terasa begitu lama sekali. Dengan perasaan yang tidak menentu, akhirnya kami bisa melewati malam itu dengan aman. Tidak ada kejadian aneh lagi yang saya alami setelah kepergian kaki itu. Keesokan paginya setelah sarapan, kami jalan-jalan ke atas sampai ke pos 6. Namun kali ini, kami sudah tidak berniat untuk muncak. Kami hanya bermain di sepila dan mencuci muka di sendang deraja, sekalian mengambil air untuk kebutuhan kami. Setelah dari sendang deraja, kami pun langsung turun kembali ke tenda. Tapi entah kenapa, Yanti saat itu tiba-tiba duduk di sepila. Ayo Ti, kita turun, ajakku saat itu. Kamu turun duluan aja, aku pengen di sini, jawab Yanti dengan lirik. Saat itu perasaan saya pun mulai tak enak, karena sikap Yanti terlihat beda dari biasanya. Saya pun mulai merinding ketika tiba-tiba kabut pekat menyelimuti area sepilar ini. Dan saya juga baru sadar, ternyata teman-teman saya yang lain sudah jauh di bawah sana. Saya pun terus memaksa Yanti untuk turun, dan akhirnya ia mau. Saya berjalan di belakangnya supaya saya bisa mengontrolnya. Saya pun memperhatikan gerak-gerik Yanti dari belakang, dan memang sepertinya ada yang aneh. Yanti terlihat seperti lebih anggun. Dan saat saya sedang asing memperhatikannya, entah kenapa tiba-tiba Yanti berhenti, dan ia langsung ngobrol dengan pohon dan juga batu-batu yang ada di sana. Suaranya pun lembut dan bahasanya halus sekali. Daun-daun di sekitar tempat itu yang awalnya biasa saja, tiba-tiba bergoyang-goyang dengan sendirinya. Saya pun saat itu merasa seperti banyak sekali makhluk yang ingin berebut masuk ke dalam tubuh saya. Dan karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya saya pun berlari turun meninggalkan Yanti seorang diri. Saya langsung meminta tolong kepada J untuk menangani Yanti. Namun anehnya, saat aku menoleh ke belakang, ternyata Yanti sudah ada tepat di belakang saya. Padahal tadi saya yakin sudah meninggalkan ia di atas sana. Ini benar-benar aneh. Dan di saat Jack melihat Yanti, tatapan Jack langsung terpaku, seolah ia sedang terkesima melihat sosok wanita yang begitu cantik jelita. Jack, sadar Jack, bentakku sembari menggoyangkan tubuhnya itu. Dan saat itu juga Jack pun langsung kembali sadar. Ia langsung mencoba untuk menyadarkan Yanti. Dan tidak lama kemudian, akhirnya Yanti pun bisa kembali normal. Dan setelah kejadian itu, kami tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Hingga pada saat kami mulai beranjak turun, saat dari pos 4 menuju ke pos 3, tiba-tiba saja Jack menggeram seperti harimau. Dan ia berjalan begitu cepat. Bisa dibayangkan, trek dari pos 4 menuju pos 3 ini lumayan curam, dengan batu-batu besar di sepanjang jalur. Namun saat itu, saya melihat Jack berjalan seolah di jalan yang datar. Kami semua pun langsung panik. Aldi dan juga Dimas berusaha untuk mengejar karena khawatir takut Jack celaka. Dan ternyata Jack berhenti di alas tengah. Suasana langsung berubah. Kabut berwarna pekat gelap langsung memenuhi area ini. Suasana terasa mencekam. Jack pun tiba-tiba merokok, dan kemudian ia minta untuk difoto di tempat ini. Namun saat itu kondisinya masih kerasukan.
Dan setelah ditenangkan oleh yang lainnya, akhirnya Jack pun bisa sadar. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun menuju base camp. Dan belum begitu lama kami berjalan, tiba-tiba Jack tertawa dengan sendirinya. Dan yang membuat kami terkejut adalah suara tertawanya itu suara perempuan. Kami pun langsung berdoa supaya Jack cepat sadar. Dan akhirnya ia pun kembali normal. Selepas itu, tak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Kami pun akhirnya sampai ke base camp dengan selamat. Dan entah karena perjalanan kami yang memang cepat atau mungkin ada hal lain, tapi ternyata kami menghabiskan waktu dari pos 5 sampai ke base camp ini hanya 2 jam saja. Sangat singkat sekali bagi kami yang biasa berjalan lambat. Setelah beristirahat dan bersih-bersih di base camp, kami pun mulai membuka cerita tentang apa saja yang dialami masing-masing dari kami pada saat di gunung itu. Ternyata dari kami bertujuh yang merasakan gangguan-gangguan itu hanya 4 orang saja. Saya, Jack, Aldi, dan juga Dimas. Sedangkan Yanti dan 2 orang lainnya mengaku tidak mengalami hal-hal aneh. Jack pun berkata kalau ternyata sebenarnya saya ini sudah diincar oleh penghuni makhluk sana. Mereka ingin mengambil saya untuk dibawa bersama mereka. Namun karena mungkin saya cukup kuat, sehingga mereka hanya bisa sekedar mengganggu saja. Entahlah, saya pun sedikit tak percaya. Tapi setelah diingat-ingat, memang ada beberapa kesalahan yang kami lakukan. Pertama, mitos yang berlaku di Gunung Arjuno via Purwosari ini, katanya kami tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil. Namun saat itu Jack berkata kalau sebenarnya kami tidak ganjil, karena di setiap pos ia mengajak teman untuk menggenapi jumlah kami. Kedua, katanya juga di jalur Purwosari ini kami tidak diperbolehkan mendaki dengan menggunakan baju berwarna merah. Dan memang pada pendakian kemarin saya memakai baju berwarna merah, meskipun sebenarnya sudah didobel dengan jaket. Kemudian kami pun melihat foto-foto yang sudah kami ambil selama di gunung tersebut. Dan ternyata ada satu foto yang terlihat aneh, yaitu foto Jack sewaktu di alas tengah saat ia sedang kerasukan. Dalam foto tersebut, jari tangan Jack ada 6, tapi yang satunya itu bukan jari, melainkan cakar. Dan sepertinya bukan cakar harimau atau macan, tapi lebih mirip dengan cakar elang. Kemudian seminggu setelah pendakian itu, Jack pun datang berkunjung ke rumahku. Ia memberikan sebuah cincin yang katanya ia dapatkan di sepilar pada pendakian kemari. Cincinnya memang bagus, dan saat kupakai pun ternyata pas sekali di jari saya. Namun saya teringat dengan pesan dari orang tua saya. Beliau sering berkata, jangan mengambil atau memakai barang dari gunung, meskipun mungkin barang itu baik. Akhirnya saya pun melepaskan kembali cincin itu. Tapi anehnya, cincin itu tak bisa terlepas. Cincin itu menempel di jari saya, dan baru bisa terlepas setelah dibantu oleh si Jack. Tentunya melalui proses doa-doa terlebih dahulu. Kemudian Dimas pun memberi kabar kepada kami. Ternyata kartu memori tempat foto-foto yang ia pakai di pendakian kemarin rusak seperti terbakar. Memang foto-foto itu sempat dibagikan kepada kami semua. Tapi anehnya, foto Jack yang berjari 6 itu hilang dari galeri kami semua.